Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan minggu ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemik segera berakhir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dalam perkuliahan ini. Untuk minggu ini kita akan bahas tentang teori produksi dan estimasi biaya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output. Semua kegiatan untuk menambah daya guna suatu barang. Selanjutnya ada produksi, meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau kegunaan suatu barang dan jasa. Produktivitas yaitu rasio antara total output terhadap rata-rata input, yaitu kemampuan input menghasilkan suatu output. Sedangkan untuk total produksi yaitu keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input produksi atau proses produksi. Sedangkan untuk produksi marginal yaitu tambahan produksi setiap tambah satu unit input. Untuk rata-rata produksi yaitu rasio antara total produksi terhadap total input. Untuk input sendiri terdapat ada input, terus input tetap dan input variabel. Input merupakan berbagai sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Sedangkan untuk input tetap atau yang dikenal dengan fixed input, input yang tidak dapat diubah dengan mudah selama periode waktu tertentu kecuali dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar, seperti pabrik, perlengkapan khusus dan lain sebagainya. Sedangkan untuk variabel input adalah dapat diubah secara mudah dan cepat, atau input yang berubah-ubah seperti bahan mentah atau material, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Untuk jangka waktu analisis itu meliputi jangka pendek, merupakan di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Sedangkan kalau jangka panjang yaitu di mana semua faktor produksi bersifat variabel, jadi bisa berubah. Kalau jangka pendek itu tetap atau fix. Teori produksi dengan satu variabel. Pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap atau konsisten. Karena untuk variabel tetap yaitu bisa berubah-ubah, atau bisa tenaga kerja itu bisa dikurangin atau biayanya bisa bertambah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk modal itu jika jangka pendek itu akan tetap. Produksi menggunakan satu variabel berlaku hukum diminishing return, atau setiap penambah jumlah input maka output akan bertambah. Akan tetapi menambahkan input itu justru akan menurunkan penambahan output, atau hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Diminishing return untuk tanah bisa dihindari dengan cara ekstensifikasi atau penambahan area tanah. Jadi untuk lahan tanah tidak bisa dianggap sebagai diminishing return.
Jadi menggunakan cara ekstensifikasi atau penambahan area. Kalau sistem produksi yaitu dari input seperti tenaga kerja, modal, material, dan lain sebagainya, itu akan diproses dari lingkungan, yaitu pemrosesan suatu produksi dan menjadi output barang jadi, dan setelah itu akan dijual kembali. Dan umpan baliknya juga akan kembali ke input, kembali diproses seperti makanan, bungkus makanan dari material diproses menjadi barang jadi. Setelah barang jadi dikonsumsi, bungkusnya akan dibuang atau sisanya akan dibuang. Setelah itu juga akan kembali ke output kembali sebagai atau daur ulang. Fungsi produksi sendiri menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi atau yang dikenal dengan input dan tingkat produksi yang diciptakan atau output. Persamaan total atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Jadi untuk fungsi produksi adalah menunjukkan sifat hubungan faktor-faktor dari input ke output, atau persamaan tabel, grafik, atau data-data tertentu yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan bisa memproduksi dan dengan jangka waktu tertentu. Ini rumusnya Q sama dengan L dikali K, L atau K. Ini Q adalah output produksi, L tenaga kerja atau labor, K adalah modal. Jadi di situ bisa menggunakan tenaga kerja atau modal atau kapital. Jadi nanti kalau ada soal bisa opsi, kalau emang ada dua-duanya ya harus mengerjakan dua-duanya. Fungsi produksi total produk dibagi TP, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. TP atau V sama dengan LK seperti tadi. Sedangkan untuk produksi rata-rata, baik produk yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau output, itu rumusnya. Produksi marginal juga sama, itu bisa dibaca sendiri. Untuk tabel schedule fungsi produksi, saya contohkan di sini. Terdapat input ada dua, yaitu tenaga kerja dan modal. Dan total produksi juga sudah diketahui, TP dan average cara menghitungnya itu. Dimasukkan AP didapat dari TP dikali TP dibagi L. Sedangkan APK atau itu terdapat ada APL atau APK sama juga. Untuk MP itu total ya, total atau selisih dari TP dibagi L atau K.
dibagi total TP dibagi total atau selisih L atau K. Tahap proses produksi yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di sini seperti hidup produk, siklus hidup produk, dari perkembangan dari nol akan berkembang dan akan memuncak pada tahap kedua. Tahap kedua, jika tidak ada inovasi, itu akan produk tersebut akan turun, yang namanya siklus hidup produk. Ini tahap 1 menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit dan apabila ditambah akan meningkat. Jadi tadi akan meningkat terus. Yang kedua, produk harus meningkat sampai produksi optimal. Jadi di situ ada titik optimal atau titik kejayaan. Kalau tahap selanjutnya tidak bisa mengembangkan inovasi, maka produk itu akan turun, menambah tenaga kerja dan menurunkan total produksi. Untuk fungsi produksi dengan dua variabel, terdapat dua variabel yaitu isokoan sama isokos. Isokoan menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama, yaitu tenaga kerja dan modal. Ciri-ciri isokoan adalah mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan, kedudukan isokoan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isokoan tidak pernah berpotongan dengan isokoan yang lain. Isokoan yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Isokoan yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil atau ini saya contohkan untuk output. Nah, jadi semakin sini ada K capital sama labor atau tenaga kerja. Jadi di sini semakin L-nya semakin ke kanan, maka semakin tinggi tenaga kerja. Untuk kurva produksi juga sama, misalkan ada gabungan atau line ABCD dengan tenaga kerja 1, 2, 3 sampai seterusnya dan modal juga itu. Jadi gambarnya seperti ini. Lanjut. Sedangkan isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel yang dibeli perusahaan dengan mengeluarkan total dan harga faktor produksi tertentu, misalkan tenaga kerja dan modal, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Terdapat rumus P adalah produksi, K kali K plus PL produksi labor dikali L sama dengan I, atau juga dengan rumus C sama dengan WL plus RK. C adalah biaya total, W upah tenaga kerja, L tenaga kerja, R adalah harga sewa modal, sedangkan K adalah modal. Ini contohnya untuk kurva. Saya ambil dari buku
Untuk meminimumkan biaya produksi, yaitu dengan kemiringan isokos harus sama dengan isokoan. Jadi total K dibagi total L sama dengan produksi labor atau tenaga kerja dibagi produksi kapital. Jadi bersilangan seperti. Untuk skala retur, yaitu derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. 1. Skala hasil tetap constant return to scale, jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Yang kedua, skala hasil meningkat increasing return to scale, jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. 3. Skala hasil menurun decreasing return to scale, jika output menurun dalam proporsi yang lebih kecil. Sedangkan skala hasil tetap meningkat dan menurun, saya contohkan ini skala 1 seperti itu, skala 2. Jadi di situ terdapat skala hasil sama dengan 1 adalah sekian, sudah diketahui. Dan untuk lebih dari 1 adalah dari B berubah menjadi C, itu 3000 Ki. Sedangkan kurang dari 1, jadi kurang dari 1 dari C atau B itu turun menjadi 150. Karena itu skalanya kurang dari 1. Untuk fungsi produksi Douglas, yaitu secara empirik menggunakan fungsi Douglas dengan Q sama dengan A adalah estimasi untuk konstan atau estimasi pengukuran, K adalah kapital, L adalah labor. Fungsi Cobb-Douglas dapat diperoleh melalui analisis regresi. Jadi di sini juga menggunakan analisis regresi dan transform. Kalau di SPSS juga ada. Untuk mencari MP, labor atau kapital, dapat dihitung seperti itu. Untuk skala model fungsi produksi Cobb-Douglas MPL atau dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor atau tenaga kerja dan kapital atau modal yang digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, konstan A dan B merupakan angka atau besarnya elastisitas output terhadap kapital dan labor. Jumlah dari A plus B menunjukkan ukuran besarnya return to scale. Jadi dengan jumlahnya A dan B akan menentukan besarnya return to scale. A plus B sama dengan 1, seperti tadi yang saya katakan. Nah, constant decreasing sama increasing. Untuk inovasi produk adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan. Jadi inovasi produk adalah suatu kegiatan atau suatu proses yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menimbulkan atau untuk keunggulan suatu perusahaan supaya memiliki daya saing di pasar, yaitu competitive advantage bagi suatu perusahaan. Satu, ada inovasi produk baru.
Yang kedua ada inovasi proses. Jadi untuk inovasi tidak hanya untuk produk-produk yang baru saja, tetapi produk atau proses dalam produksi juga penting, karena akan mempengaruhi efektivitas atau efisiensi suatu perusahaan. Untuk inovasi dapat dibahas dengan isokuan. Produk baru butuh isokuan baru. 2. Menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibandingkan inovasi sebelumnya. Jika perusahaan tidak agresif dan berkesinambungan dalam mengembangkan produk atau proses produksi, mereka akan dikalahkan oleh perusahaan lain. Jadi yang saya katakan tadi benar, karena kalau perusahaan tidak dapat inovasi, tidak dapat memproses atau adanya inovasi produk, maka perusahaan juga akan ketinggalan, akan kalah dengan perusahaan lain. Seperti tadi siklus hidup produk, jika perusahaan tidak bisa berinovasi, maka produknya akan ketinggalan, tidak bisa lama di titik puncak atau tidak bisa di titik optimal. Ini terdapat latihan soal, silahkan nanti dikerjakan juga nanti dengan lembar yang distandarkan, nanti silahkan di download di Sunan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.